warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, Taufikur Rahman. NIM saya 80401703006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia, NIM 8040170251. Saya Viva Ini Parwati, NIM 8040170346. Perkenalkan, nama saya Rizka Alia Putri, NIM 8040170464. Baiklah, pembahasan pertama akan dibacakan oleh Putri Adelia. Untuk Putri Adelia, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal ITIL dan COBIT. Dan yang pertama, saya akan jelaskan dulu review jurnal ITIL dengan judul Audit Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi berdasarkan ITIL pada IT Marketing dan Trending. Studi kasus di PT Pertamina Persero Marketing Operator V Surabaya dengan jurnal penelitian. Volume dan halaman yaitu Jessica volume 3 dan nomor 2. Tanggal tidak disebutkan tanggal, langsung bulan dan tahun yaitu Desember 2016. Penulis ada 3 orang, yang pertama Ahmad Faiz, yang kedua Haryanto, dan yang ketiga Budi Hermawan. Reviewer yaitu kelompok kami sendiri, yang pertama Afifah Yuni Parwati, yang kedua Putri Adelia, yang ketiga Rizky Aulia Putri, dan yang keempat Taufikur Rahman. Tanggal review 17 Juni 2020. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan atau gap layanan antara kenyataan dengan harapan pengguna layanan IT MNT, Pertamina atau Persero. Marketing Operation Region V Surabaya, maka dibutuhkan audit pengolahan layanan IT berdasarkan salah satu praktek ITSM, yaitu Informasi Teknologi Infrastruktur Library atau ITIL. Subjek penelitiannya ialah IT Marketing dan Trending atau disebut dengan MNT. PT Pertamina atau Persero Marketing Operation Region V Surabaya. Baiklah, saya akan menjelaskan metode dari jurnal ITIL. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah menggunakan standar pelaksanaan audit ISACA dalam Information System Standard, Guidelines and Procedure for Auditing and Control Professional, khususnya standar S5, Planning atau Perencanaan Audit, S6, Performance of Audit atau Pelaksanaan Audit, dan S7, Reporting Pelaporan Hasil Audit. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil penelitian pada jurnal pertama ini. Penilaian resiko audit dilakukan dengan melakukan survei kepada pihak IT, M&T, PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 5 Surabaya selaku audit. Dari hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh laporan akhir survei layanan CSS mengenai kualitas layanan di berbagai unit kerja dan anak perusahaan PT Pertamina Persero periode tahun 2012 semester 1. Laporan tersebut menggambarkan kesenjangan antara kenyataan pemenuhan layanan dengan harapan pengguna layanan dengan nilai kesenjangan layanan yang telah diurutkan secara descending berdasarkan kategori kesenjangan. Dan selanjutnya yang kedua, saya akan jelaskan tentang review jurnal COBIT dengan judul Evaluasi Kinerja Tata Kelola TI terhadap penerapan sistem informasi StarClick Framework COBIT 5 dengan studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Semarang dengan jurnal penelitian. Volume dan halaman yaitu Teknosi volume 2 nomor 3. Tanggal 3 Desember 2016. Dengan penulis ada 2 orang, yang pertama Guido dan yang kedua Augie David. Reviewer yaitu kelompok kami yaitu Afifah Yuni Parwati, Putri Adelia, Rizka Aulia Putri, dan Taufikur Rahman.
Review COVID tanggal 17 Juni 2020. Tujuan penelitiannya menyediakan layanan TMS yang berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif menjadi model pengolahan korporasi terbaik di Indonesia. Pusat keunggulan, berinvestasi atau service and business. Mengintegrasi NGN OBCE untuk mencapai penyempurnaan biaya kemudian memaksimalkan nilai aset di bisnis yang saling berkaitan, menyelaraskan struktur organisasi dan pengolahan portofolio. Subjek penelitiannya SM Customer Care and Marketing, Information System Operation Support offers Business Application Support, Operator Customer Service pada PT Telkom Semarang. Metode dari jurnal COVID. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana hasil pengumpulan data dideskripsikan berdasarkan perspektif narasumber dengan memperhatikan kondisi real di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini merupakan mereka yang terkait dengan sistem informasi atau StarClick. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taufikur Rahman. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil penelitian pada jurnal kedua ini. Pengukuran tingkat kemampuan pada perusahaan PT Telkom Semarang berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara, observasi serta bukti-bukti yang ada di lapangan dengan menyesuaikan kerangka kerja COVID-5 terhadap beberapa responden yang terkait langsung dengan sistem informasi StarLink. Proses yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan PT Telkom Semarang. Pelayanan bisnis yang tersedia secara terus-menerus terhadap pelanggan perusahaan yang termasuk dalam perspektif Customer BSC Enterprise Goal. Tujuan perusahaan untuk menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia serta inisiatif strategi untuk menjadi pusat keunggulan di bidangnya. Perusahaan memberikan pelayanan terbaik secara terus-menerus dan bersedia dalam berbagai macam variasi layanan dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap pelanggan. Perspektif Learning and Ground BSC Enterprise Goal. Ketika perspektif sebelumnya hanya akan dapat dicapai dengan baik jika perusahaan memiliki kualitas SDM yang kompeten dan didukung oleh iklim organisasi yang kondusif. Product and Business Innovation Culture selaras dengan inisiatif strategi tentang memaksimalkan nilai aset, dalam hal ini SDM yang memberikan ide-ide terhadap inovasi bisnis, produk dan layanan dalam perusahaan, serta budaya organisasi yang terus dioptimalkan untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan bisnis perusahaan. Di dalam jurnal ITIL dan COBIT, di dalam kedua jurnal tersebut terdapat perbedaan dan persamaan, dan saya akan jelaskan perbedaannya terlebih dahulu. Jurnal pertama disusun oleh 3 orang. Pada bagian abstrak menjelaskan tentang pemasaran dan perdagangan teknologi informasi. Menggunakan Information Technology Infrastructure Library. Terdapat nilai kesenjangan layanan CSS berdasarkan laporan akhir survei layanan CSS. Adanya kesimpulan dan saran. Menggunakan lebih sedikit daftar pustaka, terdapat analisa sistem manual dengan sistem informasi yang dirancang. ITIL digunakan untuk memperbaiki proses TI untuk memenuhi tujuan perusahaan termasuk keamanan. Sedangkan jurnal kedua disusun oleh 2 orang. Pada bagian abstrak menjelaskan tentang tata kelola teknologi informasi digunakan untuk membangun suatu sistem yang membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, di mana melibatkan para pemangku kepentingan dan elemen-elemen terkait dalam perusahaan. Menggunakan framework COBIT 5 domain MEA. Terdapat pemetaan proses COBIT 5 yang diterindifikasi terhadap permasalahan. Hanya ada kesimpulan, menggunakan lebih banyak daftar pustaka, terdapat perhitungan dan hasil wawancara,
tentang evaluasi kinerja tata kelola teknologi informasi. Cobit dapat digunakan untuk menentukan apakah kebutuhan perusahaan didukung oleh IT. Dan selanjutnya adalah persamaan. Persamaan kedua jurnal tersebut adalah yang pertama dijadikan sebagai IT Governance Framework. Yang kedua, COBIT dan ITIL adalah standar yang cakupan areanya adalah menengah ke bawah. Dan yang ketiga, menggunakan standar-standar audit yang dipublikasikan oleh Information System Audit and Control Association atau ISA-CA. Demikianlah review serta perbedaan dan bersamaan pada jurnal yang telah kami jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.